ngeyakinin gue biar sampai lulus itu karena orang tua gitu. Oke, udah gak ada alasan Iya. ada alasan lagi udah. Kalau Iya, misalkan kalau- alasannya orang tua udah. Iya. 6 tahun mah, jangka waktu panjang lama Iya, banget itu. makanya. Ngurus kambing mah udah dapat berapa ekor lagi. Jadi ya aduh. رمضان تجلى وابتسما طوبى للأبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للنبت بذا اغتنما أرضى مولاه بذا التزما طوبى للنفس بتقوى ما رمضان تجلى وابتسما بالي الأبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للنفس بذا التنما أرضى مولاه بذا التزما طوبى للنفس بتقوى Kasih tepuk tangan Bang Iwang. Aduh. Keren banget. Malam hari ini ya Bang Iwang ya, kita kedatangan bintang tamu Bang Iwang. Bintang tamu teman SD gua. Temen SD. Iya, betul. jadi waktu sekolah madrasah kita satu kelas man ya. Iya. Kayaknya kemungkinan waktu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan ada kelas A sama B ya. Iya, Kayaknya kita emang satu kelas terus ya. satu kelas terus Sampai kelas 6. Sampai Jadi kelas tidak 6. terpisahkan sampai Iya, lulus. Cuman lulus sekolah SD kita terpisahkan oleh Iya. waktu dan jarak. Iya. Nah, malam hari ini kita kedatangan Bang Salman. Wede. Dan tidak lupa di dalam ruangan Ada pengalaman. Keren. Nah, lu tuh waktu lulus sekolah SD kemana, Man? Sekolah SD. Iya, Lulus beres. dari- Iya. Kan gue udah lama banget juga kan gak ketemu lu ya. Kayaknya waktu akhirnya ketemu itu ngobrol panjang lebar itu kayak waktu di tempat Fahmi itu tuh. Oh iya. Iya, jadi benar-benar. udah terlalu lama juga. Mungkin kan ketemu cuma nyapa-nyapa doang gitu. Iya, iya. Nah, itu waktu lulus SD kemana, Man? Itu lulus SD itu langsung mondok, Le. Oh, Jadi, mondok. Iya. Jadi abis lulus dari SD, Iya. gue disaranin mondok Oh. sama orang tua gue. Kayak ya udahlah. Ya namanya kan keluarga gue juga keluarga dari pendidikan juga kan. Oke, iya. Dan abi gue juga maunya gue mondok. Ya akhirnya gue mondok juga bang. Gitu. Oke. Mondok di Alkamil, Hmm. daerah Doyong. Iya. Pasti pada tahu lah ya Iya, kan. iya. Daerah Doyong mah gitu bang. Iya, ya. iya. Bahkan waktu kemarin itu Ustadz Jalal ya. Ustadz Oh. Jalal Qori Oh, iya, betul, pernah Ustadz ngajar di Jalal. sono juga Pernah katanya. ngajar Waktu dia. di zaman tahun berapa katanya dia pernah ngajar Qori ya, pernah ngajar Qori di Pondok Pesantren Al-Kamil. Ternyata gede juga ya, Man ya. Iya Pondok pesantren lumayan. itu ya. Alhamdulillah gitu kan. Semakin berkembang gitu. Semakin Namanya berkembang. semakin tahun semakin ada Peningkatan kemajuan ya lah. maju Dede. Sampai lulus itu mah. Ya alhamdulillahnya gue sampai lulus dan Sampai lulus maksudnya lulus SMP apa sampai lulus SMA di situ? lulus SMA. Oh, sampai lulus SMA Jadi, juga. Berarti 6 tahun di Gue sono. mondok 6 tahun. Bang. Buset. Tadinya emang awalnya kelas 3 gue mau pindah bang. Ya. Mau Kelas pindah. 3-nya apa lulus kelas 3? Kelas 3 lulus. Lulus kelas 3-nya gitu ya. Dari SMP Bahasanya. tuh. Iya Nah. lulus SMP tuh. Gue mau pindah bang. Karena Iya. emang kan awalnya di dunia pondok gimana sih gitu kan. Iya. Dunia pondok dulu mah pada serem-serem lah bahasanya. Iya. Yang namanya gue orang awam kan gak tau mondok gimana. Iya. Ya ke distract juga gitu
Heeh. Apa namanya kayak banyak tekanan dari pengurus segala macam, Oke, iya. dari pelajaran juga, dari ustadz-ustadznya kayak ayo kamu harus dituntut jadi ini gitu. Tekanan demi tekanan ya. Iya. Tapi kok bisa kuat sampai 6 tahun? Pondasinya apa itu, Mas? Karena kan banyak orang juga yang tumbang di pondok pesantren kayak baru 1 tahun, 2 tahun, gak betah lah Bahkan 1 bulan cabut. juga udah pengen balik. Nah, itu. itu dia. Yang bikin lu kuat di pondok pesantren selama 6 tahun itu bahkan sampai lanjut ke SMK apa gitu loh fondasinya, kekuatannya itu Ya, yang bikin lu kuat. dari gua sendiri ya bang ya, kayak ngeyakinin gua biar sampai lulus itu karena orang tua gitu. Oke, udah gak ada alasan Iya. ada alasan lagi dah. Kalau Iya, misalkan kalau- alasannya orang tua udah. Iya, soalnya ya kita ngeliat juga kan, Iya. semakin kita bertumbuh kan pasti pemikiran kita juga pasti bertumbuh kan. Iya, betul, gitu betul, kan. betul. Kayak makin dewasanya laki-laki tuh dari pengalaman mereka gitu. Sih, laki-laki dewasa. Dari fase Iya. yang berbeda-beda. Nah, itu dia bang. Wah, Lanjut. makanya dari situ gue lanjutin, gue mutusin buat lanjut, nggak berhenti. Tadinya gue mau pindah bang, Pindah pondok apa? pindah pondok, Oh, oke, pindah ya, pondok ya, ya. lagi ke Sukabumi. Gue mau nyobain yang jauh kan. Iya, 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 iya. Coba Terus? mau nyobain yang jauh. Awalnya diiyahin tuh sama umi gua. Ah, Kata umi gua ya udah nanti pindah. ya oke. Nemenin adek gua. Adek gua kan Oke. lulus SD nih. Iya, Lulus SD di Alistiqomah gitu Iya. kan. Lulus SD pengen lulus pesantrennya di Sukabumi oh gitu ya ya ya. Nah, di situ kan kata gua, ah boleh nih kesempatan kali kata gua kan gitu kan. Pas pengen pindah itu Covid Oh, kan. iya, tahun 2020. itu, iya. Iya, iya, Kata iya. gua, Banyak cerita di Ya, jadi- iya. Wah, kagak jadi pindah gua kata gua. Kagak jadi pindah nih gua. Gimana ya kata gua. Mau pindah kan emang jalan ditutup semua gitu kan. Iya, iya. Terus juga akhirnya gue di situ mondok pun diliburin selama 3 bulan. Hmm. Daring juga gue di rumah kan. Dari situ akhirnya gue mutusin ngelihat orang tua juga kan, Oke, iya ya. yang ngebiayain kita gitu kan. Bahasanya, wah kasihan juga nih, udahlah, gak usah Iya. pindah. Berarti pikiran lu dewasa juga, Man. Maksudnya dalam arti dewasa melihat masa depan juga gitu loh. Iya. Nggak ngikutin alur diri lu pengen kemana-kemananya. Jadi masih ada batasan itu loh, Bang Giwong. Ada rem. Karena orang tua gua. Orang tua itu. Itu udah nggak bisa diapa-apain Bang Giwong. Udah ibarat kata itu udah alasan yang paling mentok kalau udah ngomongin karena orang tua Karena gua. orang tua. Itu udah kayak misalkan contoh kayak ada anak kecil lulus SD udah kerja. Lu kenapa kerja kok masih kecil gitu ya? Kan udah nyari duit, jualan gorengan segala macam kayak Beta kemarin kan. Si Beta tuh podcast sih karena orang tua. Udah alasan Udah. akhir itu mah udah gak ada alasan lagi setelah itu kalau udah ngomongin orang tua. Dari pendukung juga bukan orang tua doang, Bang. Oke. Jadi ada dari teman juga nge-support. Ada yang support. Ya. Betul. Ayo sama gua Oke. bareng-bareng, kita lulus bareng-bareng semuanya Wede. gitu kata teman gua. Itu makin kuat aja udah itu. Setidaknya nggak sendiri ya. Iya, kita nggak sendiri katanya. Lu nggak sendiri man katanya. Lu masih ada gua, masih ada teman-teman lu yang lain katanya begitu. iya. Kata gua, oh iya juga nih kata gua. Ya udahlah kata gua lanjut walaupun emang adalah sedikit sehari 2 hari mah nggak betah gitu di Iya. pondok gitu kan. Dan namanya Beradaptasi. beradaptasi. Beradaptasi Benar. dengan lingkungan. Tuh. Kesendirian. Iya. Jomblo. Ada lanjutan, Jung. Beradaptasi dalam kesendirian. Iya. Beradaptasi itu dengan lingkungan, bukan kesendirian dong Jadi orang introvert nanti lu dalam rumah doang. Nah, lu lulus kan gue juga baru ketemu sama lu lagi ya. Lulus SMK dari pondok itu, lu lanjut kuliah kah, kerja kah atau gimana itu? Nah, jadi di sistem modern itu, Bang, Iya. ya. Di pondok pesantren modern tuh ada namanya sistem pengabdian. Oke, Nah, iya betul. Jadi pengabdian itu kita nih yang lulus dari pondok itu gitu kan. Disuruh nyalurin ilmu lah bahasanya ya kan, Iya, pengabdian. pengabdian. Ngamalin ilmu yang udah Iya, didapat iya, selama betul. 6 tahun di Iya. pondok gitu kan. Gue kepilih. Oke. Kepilih ngabdi di tempat gue sendiri kan. Oke. Iya. Kepilih ngabdi di tempat sendiri, akhirnya udahlah di situ. Gue nganggur dulu kan. Selama berapa bulan tuh? Setahun. Setahun? Iya, soalnya kan
syarat pengambilan ijazah kalau di pesantren modern tuh syaratnya ya harus lulus pengabdian dulu setahun. Oke. Iya. Iya. Habis lulus setahun lu dapet ijazah terserah tuh kalau lu mau masih mau lanjut ngabdi, kalau enggak kalau mau kuliah ya udah kuliah. Oh, dikasih pilihan ya. Nah, iya. Gitu. Kan sebelum kelulusan juga ada tuh kayak surat perjanjian gitu. Surat perjanjian apa tuh? Kayak surat pilihan gitu. Kamu mau milih ngabdi apa milih nggak ngabdi gitu. Oke. Oh, dikasih pilihan juga. Ada pilihan juga. Oke. Nah, tapi dari situ pun nggak selalu kita dipilih gitu. Kita milih gak ngabdi nih. Tapi kita bisa aja dipilih ngabdi. Soalnya percaya dari majelis guru di pondok pesantren itu percaya kalau kita nih bisa nih buat ngembangin ilmu di sana di tempat pondok orang gitu kan. Jadi udah kelihatan ya sama guru ya bahwa anak ini kayaknya bisa nih buat di ngabdi di tempat yang lain gitu. Kan yang namanya 6 tahun kan nggak sebentar ya kan. Iya pasti bakalan paham lah karakter dari guru, karakter seorang santri yang ini gimana, si A gimana, si B gimana begitu kan. 6 tahun mah, jangka waktu panjang, lama banget itu. Ngurus kambing mah udah dapat berapa ekor lagi. Jadi ya iya kan, lama banget 6 tahun loh. Lanjut setelah apa namanya? Setelah pengabdian itu lanjut kemana? Kuliah. Nah, setelah pengabdian gua lanjut Bang kuliah. Gue masih bingung awalnya Bang, gue mau kuliah di mana ya? Apa mau lanjutin ngabdi lagi aja kali gitu kan? Nah setelah dipikir-pikir, oh masih bimbang Bang ya? Iya masih bimbang Bang. Terus? Nah setelah dipikir-pikir, orang tua gue nyaranin, kata orang tua gue, udah Salman nanti kuliah aja, cuman di Tasik di Suryalaya, tempatnya di Suryalaya di Abah Hanum. Gitu. Akhirnya gue ngeyakinin diri gue dulu tuh kan, diri gue dulu bisa nggak nih gue jauh dari orang tua gitu kan, yang namanya jauh kan. Tasik ya, Tangerang Tasik lumayan jauh loh, lewatin beberapa kota itu. Makanya ngeyakinin diri gue dulu, gue yakinin diri gue bisa, ayo kata gue. Ayo bisa, kata gue. Udah selesai yakinin diri, baru gue bilang, ayo Bi, Salman mau kuliah di sini gitu kan. Udah akhirnya cari gue link pendaftaran kan, formulir. Dicari dapet tuh ketemu. Masuk gue. Udah masuk, dites. Akhirnya tahun 2024 gue masuk kuliah. Gitu. Berarti baru masuk ke kuliahnya itu di tahun 2024. 2024 di akhir. Ya, kan di akhir kan. Biasanya kalau masuk tuh kuliahan di antara bulan Agustus, September, kalau nggak Oktober gitu. Gitu Bang. Soalnya udah lama banget lah. Gua juga kayak pengen gitu ketemu sama kayak alumni madrasah kita yang lama-lama udah gak ketemu gitu. Kayak wah kayaknya seru nih gitu. Iya, jadi kayak kita ketemu itu udah pada beda Bang. Kayak misalkan si A dia udah ngambil jurusan apa gitu, si B udah kerja di mana gitu. Kan beda-beda. Jadi gue pengen sharing pengalaman itu gitu, diundang ke podcast Bang Kiwong. Jadi gue pengen tahu cerita dia yang belum dia ceritain ke orang lain gitu. Di samping gue tahu, orang-orang juga bisa tahu gitu pengalaman mereka. Ruangan gitu kan ya. Iya. Pengalaman. Iya bener. Man, BTW nih ya, tadi kan lu main darbuka itu ya namanya ya? Iya. Nah, lu kok bisa main darbuka dari mana itu asal mulanya? Nah, itu awalnya gue sih emang kan pertama waktu di MI itu kan gue kelas berapa? Kelas 3 ya? Kelas 3. Iya, kelas 3 MI gue ikutan marawis, ini kan. Ikutan marawis kata gue, wah seru nih main marawis nih kata gue. Akhirnya gue coba latihan, perdalamin pukulan-pukulan marawis. Nah, gue baru kenal nih sama darbuka. Kan beda nih. Jadi di marawis itu ada namanya dumbuk. Dumbuk batu, dumbuk pinggang, Bang. Nah, ini namanya darbuka. Beda. Kalau dumbuk batu, dia dumbuknya kayak semacam begini juga sama, cuman rada pendek segini. Rada pendekan lah gitu. Tapi dibuatnya pakai kayu. Gitu. Emang kalau misalkan ini bahannya dari apa itu? Ini dari aluminium, Bang. Oh, ya. Beda ya dari alat juga ya? Iya, aluminium. Nah, gue kenal darbuka pas gue
kelas 6 SD. Pengen masuk pondok. Sebelum masuk pondok tuh. Ya. Iya, kan Udah ada ketertarikan itu ya? Iya. Pertama ada ketertarikan, yang kedua emang awalnya diajak Bang gua. Gua punya saudara, Bang. Dia pesantren di Solo. Dia bahasanya mahir lah. Pakai ini bawain pukulan-pukulan darbuka. Iya, oke, terus? Iya. Gue minta belajar lah sama dia kan. Coba tuh ngajarin dong gitu kan. Diajarin gua. Privat tuh gua kan 3 tahun gue lah privat anjir. 3 tahun privat sama dia kan. Akhirnya kesini gue belajar sendiri, paham tentang dunia darbuka. Kan darbuka bukan cuma alat musik doang, tapi ada komunitasnya juga, Bang. Iya. Ada komunitasnya. Kalau Indonesia itu SDI, Serikat Darbuka Indonesia. Ada di Instagram, bisa dicari tuh SDI. Kalau di Tangerang ada namanya TDC, Tangerang Darbuka Club. Itu ada. Jadi dia setiap waktu-waktu tertentu gitu, dia ngadain jamming. Namanya jamming tuh, Bang. Jamming apa tuh? Jamming tuh kayak kita main darbuka bareng nih. Nah iya benar nih, Man. Gue kemarin ngeliat juga ya kayak selintingan di TikTok apa di Instagram ya, kayak ngumpul ya anak-anak darbuka kayak 6 orang atau 7 orang nih. Setiap orang itu pukulannya berbeda-beda tuh. Nah itu namanya jamming, Bang. Mengasah otak kita nih, pikiran. Iya. Kan namanya manusia, kita punya otak kanan, otak kiri ya. Gimana caranya kedua otak ini berfungsi gitu. Caranya disalurin lewat jari. Nih jarinya kan. Kan kalau main darbuka tuh jari cuma ini doang nih. 2 jari ini. 2 jari. Iya. Nah, jadi kita tuh jari telunjuk sama jari manis. Jari manis, ya. Berarti itu maksudnya yang berbeda itu karya dia sendiri yang ada di otak dibenakin ke situ. Iya. Disalurkan ke situ. Disalurin ke alat gitu. Kreativitas juga ya. Maksudnya nggak mudah loh buat numbuk kayak gitu loh, buat mukul kayak gitu. Apalagi yang dari otak gitu loh dimasukin ke karya seperti itu. Begitu nggak gampang kita banget. Di darbuka tuh diajarin buat berpikir cepat gitu, Bang. Jadi apa yang ada di pikiran keluarin langsung gitu. Jangan ditunda-tunda. Kan kayak bahasanya kalau bahasa kita mah lebih mudahnya kayak orang introvert nih. Dia punya apa yang dia pendam gitu, rasa yang dia pendam, terus tapi nggak mau diungkapin, kan jadinya kayak numpuk kan, ya jadi masalah nantinya. Depresi, gila. Gitu. Ngomong sama tembok. Santai dulu, Man, ngopi. Ya. Kebetulan gue tadi ada yang lewat apa ini? Kue putu ya. Gue lagi beli kue putu, Bang Giwong, ceritanya. Abang-abang kue putunya bilang ngajakin ngobrol. Lu ngobrol sama tukang kue. Iya, gue kaget kan, gue beli tuh ini ya kue putu di depan studio. Pas gue beli itu, kok si bapaknya ngajakin ngobrol kayak gini ngobrol. Gua kira lu yang mulai, cuy. Iya, dia dulu. Banjir katanya di Bandung, sepinggang. Kata gue, ini dia ngomong sama siapa? Sedangkan yang beli cuma gue doang. Mungkin ngajak gue ngobrol lah. Oke lah, gue obrolin. Gue nanya, jualan dari Bandung ke sini? Bukan, maksudnya dia juga ngeliat di handphone gitu, di sosial media. Pas gue tanya-tanya, gue juga penasaran nih. Kayak anak muda, kan si bapaknya tua, Wong, udah tua, udah sepuh ya. Dan gue penasaran nih, jiwa muda gue penasaran kayak nanya, Pak, jualan kue putu itu udah berapa lama? Saya dari pertama awal nikah. Oh, nikah emang di umuran berapa, Pak? Saya nikah di umuran 25 tahun. Sekarang anak saya di umuran 44 tahun. Yang paling tua. Ustadz, kata gue. Anjir. Dari pertama jualan, dari pertama merantau itu udah jualan kue putu. Dia asalnya dari Brebes. Wow. Asalnya dari Brebes. Ini kue putu legend dong. Legend, bisa disebut legend. Gue sih tadinya pengen gue ajakin ke podcast. Ngobrol. Kayaknya seru. Makanin, Man, makanin. Iya, Aduh. Gitu, Bang Giwong, kata gue. Kayak tukang tahu bulat nih kemarin kita ngobrol. Kan tukang tahu bulat suka lewat ke studio. Gue nanya ke tukang tahu bulat, Bang, lu orang mana? Orang Sunda apa orang Tangerang asli? Saya orang Sunda, katanya, orang Pandeglang. Kata gue cocok nih. Iya, maksud gue kayak dia kok jauh dari Pandeglang buat datang ke Tangerang merantau. Kota lah gitu. Iya. Pasti ada tanda tanya dong. Apa sih yang dia cari dan kenapa dia bisa merantau ke Tangerang gitu. Makanya gue pengen ngumpulin orang-orang yang dia itu pengen cerita tapi belum diceritain ke orang lain gitu. Dan gue bisa tahu ceritanya dan orang juga bisa tahu ceritanya melalui sini gitu, Bang Giwong. Gimana? Terima kasih sudah klik video ini.
Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi